punya ide membuat selai dan sirup cipang itu berawal dari keluarga. Adik saya kan memiliki penyakit diabetes itu turunan. Sejak di Papua, adik saya itu seorang tentara dan istrinya Persit ya. Terus sering kalau main ke rumahnya tuh dia sering membuatkan jus cipang atau jus labu siam buat Pak D. Saya tanya, Budi itu untuk apa? Itu untuk menetralkan Pak D punya gula darah. Terus darah tinggi juga. Nah kebetulan karena suami saya juga mengalami darah tinggi, turunan dari keluarga, itu selalu saya gunakan saat dia sudah merasakan darah tingginya naik, saya buatkan jus dan makanannya selalu lebih condong menggunakan labu siam itu. Sesampainya di Kudus, karena saya melihat banyak orang kurang menyukai makanan labu siam, padahal labu siam itu banyak manfaatnya. Tercetuslah ide kenapa nggak dibuatkan sirup atau selai yang memang itu diminatin semua kalangan kan, apalagi cuaca Kudus yang panas. Tak buatkanlah sirup, tapi kan kita punya kendala nih, bukan ampas sih, sisa saringan dari labu siam kalau dibuang kan sayang, padahal itu masih ada kandungannya juga kan, masih ada manfaat kesehatan, bisa untuk mencegah kanker, menetralkan gula darah maupun darah tinggi. Jadi saya gunakan dua, jadi yang satunya sirup, yang satunya selai. Misalkan selai itu juga anak kecil kan suka makan roti, bisa dipakai untuk sarapan pagi dengan selai. Jadi seperti itu asal mulanya. Mulai membuat tahun berapa? Mulai membuat baru kemarin bulan Mei tahun 2022. Itu tercetus karena saya ngobrol dengan seorang teman pelaku UMKM di Kota Kudus. Ya karena saya mengalami kebangkrutan usaha warung, saya bilang saya kepengen apa ya, usaha apa yang bisa saya lakukan seterusnya. Kata beliau, kamu kan sudah pelaku UMKM sebelumnya, kenapa nggak diteruskan? Nah disitulah saya diskusi sama suami, diskusi panjang, produk apa yang bisa saya buat? Nggak mungkin semua produk saya di warung, saya bawa ke rumah tuh nggak mungkin. Terus kata suami, kenapa nggak labu siam aja diangkat? Kan selama ini kita sudah konsumsi itu. Kita udah sering buat untuk keluarga sendiri, itu lebih aman, kata suami seperti itu. Dan saya ikutin sampai hari ini. Itu. Dan ya betul, di UMKM tuh teman-teman lebih mendukung. Semua pihak lebih mendukung. Fasilitator mendukung, terus dinas Disperindakob mendukung, sampai pembuatan izin-izin pun saya didukung penuh sama mereka. Seperti itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang lagi proses pembuatan halalnya. Kalau dari POM-nya nanti dari Kimia Farma yang akan membantu seperti itu. Alhamdulillahnya diberi kemudahan seperti itu. Respon masyarakat gimana? Banyak yang berminat? Kalau respon masyarakat yang saya terima dari pameran, itu sudah mulai ada permintaan dari perusahaan penjual roti kue kering grosiran di Semarang. Itu sudah menghubungi saya untuk meminta sampel sirup sama selai dan nastar. Ini kemungkinan nanti hari Sabtu saya ke sana membawakan sampelnya. Dari pameran di Semarang kemarin tanggal 14-15 September saya pameran di Semarang sampai 18 September itu sudah ada yang menghubungin. Terus teman-teman juga yang dari Surabaya sama dari Papua itu sudah meminta dibuatkan nastar buat persiapan Natal mereka di sana seperti itu. Cuman saya masih menghitung-hitung lagi biaya kirimnya ke sana itu ke Surabaya kan mahal dari sini, apalagi ke Papua kayak gitu. Masih saya hitung-hitung kembali biaya kirimnya itu. Kalau untuk ini mampu bertahan berapa lama? Kalau sirup di ruangan terbuka begini dia bisa bertahan 1-2 bulan. 1-2 bulan. Kalau selai bisa lebih karena kandungan gulanya lebih banyak selai ketimbang sirup. Dan selai dia lebih kental ketimbang sirup. Gitu. Untuk harganya saya patok 10 ribuan aja semua. Berapa mililiter? Ini 300 mili dan ini 200 gram. Penjualannya lewat apa? Penjualannya sementara saya hanya lewat pameran dan lewat teman-teman dari mulut ke mulut. Tidak ada ini atau online? Untuk online sudah ada kerjasama dengan Perbarindo, itu mau dimasukkan ke mana, ke Indonesia Bangkit, UMKM Bangkit.
Cuman saya masih terkendala pada foto Oh. kemasan belum bisa bagus. Malah mau saya bawa ke studio biar bisa membuat foto yang bagus kayak gitu. Kalau ke Tokopedia, ke Bukalapak belum, Belum ya. belum. Baru dari Perbarindo yang akan membuatkan itu nanti. Bu, kalau jenengan nama lengkap siapa, Bu? Lela Sari, Lela Sari. Usia berapa? usia 50 tahun. 50. Bu, untuk prosesnya bisa dijelaskan secara runtut. Untuk proses pembuatan, untuk proses pembuatannya sama seperti usaha rumah tangga lainnya ya, karena menggunakan labu. Labunya pertama-tama kita kupas satu persatu. Setelah dikupas, kita rendam dengan air pam ya secukupnya 3 atau 4 jam untuk menghilangkan getahnya. Setelah getahnya hilang, kita potong-potong supaya bisa dimasukkan ke blender. Kita blender satu persatu sampai habis, kemudian kita saring, diambil airnya buat sirup itu 60%, yang 38%-nya dibuatkan selai. Jadi tidak menggunakan tambahan air, tidak menggunakan tambahan apapun selain gula. Itu saja. Untuk kebutuhan gulanya, Bu? Untuk kebutuhan gulanya saya menggunakan sirup 1:1. Kalau selai itu 1:2. 1:1. Artinya Kalau misalkan sirupnya 1 liter, gulanya 1 liter, 1 kilo. Nah kalau selai 1 kilo selai itu gulanya sekitar 1,5 sampai 2 kilo. Seperti itu. Jadi tidak menggunakan tambahan apapun. tiap produksi berapa lapis? Biasanya sekali produksi saya 10 kilo. 10 kilo karena memang belum banyak ya. Jadi saya hanya 10 kilo sampai 15 kilo kalau ada pameran. Bisa jadi berapa? Bisa jadi 30 botol sirup dan 25 botol selai. Seperti itu. Di Semarang pameran UMKM apa? Yang kemarin saya ikut tuh di Kota Lama dari apa ya, dari BRI kayaknya, BRI Kiris itu, sama dari ulang tahun yang kemarin tanggal 14 sampai 18 September itu saya ikut. Bisa sampai ke UMKM Semarang Awalnya ikut di Kudus sama teman-teman dari komunitas Konco Food. Terus dari BRI mengadakan kurasi atau seleksi. Saya tidak tahu kriterianya apa, tapi kami dihubungin untuk ikut ke Semarang. Itu saya dengan Putih Food, Dapur Lela dengan Putih Food yang lolos ikut ke Semarang. Seperti itu.